Wonogiri. Yang kami hormati Kepala Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisrono. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengawas TKSD Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisrono. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Jatisrono beserta jajaran Kepala Sekolah TK dan SD Kecamatan Jatisrono. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua KKG TK, SD, PCUK, dan PAIBP Kecamatan Jatisrono. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru Kelas TK, SD, dan Guru Mata Pelajaran PCUK dan PAIBP Sekecamatan Jatisrono. Tiada kata yang pantas terucap kecuali rasa syukur yang dalam kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas limpah nikmat sehat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga saat ini kita bisa hadir bersama secara virtual dalam acara Grand Opening kegiatan K3S dan KKG TKSD tahun 2021 serta bimbingan teknis e-rapor SD untuk guru di wilayah bidang pendidikan Kecamatan Jatisrono. Pada hari ini, Senin 22 Februari 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya menyampaikan rundown acara yang tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan-sambutan. 5. Bimbingan teknis e-rapor. Dan 6. Penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, memulai acara ini semoga dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu yang mempunyai keyakinan lain, mohon bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, meniti anak acara ketiga, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berharap semoga kegiatan ini mendapatkan keberkahan, membawa kebaikan dan manfaat yang luas. Marilah sejenak kita khusyuk dalam lantunan doa yang akan dipimpin oleh yang kami hormati Bapak Abdul Somad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri yang kami hormati, kepada Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisrono yang kami hormati, kepada Bapak Ibu Pengawas TKSD, PCOK, dan Agama yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala TKSD sekecamatan Jatisrono, Bapak Ibu Guru sekecamatan Jatisrono yang kami hormati pula. Marilah di awal acara ini kita menundukkan kepala sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar pelaksanaan acara pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang memeluk agama Islam akan kami pimpin, sementara untuk yang tidak sesuai atau yang tidak bersama dengan kami mohon untuk bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu ya Allah, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sampai di akhir zaman. Ya Allah, pada kesempatan ini kami sedang melaksanakan Grand Opening K3S dan KKG TKSD Sekorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisrono. Harapan kami ya Allah, semoga acara pagi hari ini menjadi acara yang bermanfaat dan senantiasa mendapatkan ridho-Mu.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah, jangan dipersulitkan, dan Kau akhirkanlah dengan kebaikan. Rabbana atina min ladunka rahmat wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, meniti acara keempat adalah sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua K3S kepada yang kami hormati Bapak Ponco Handono, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Yuli Bangun Nursanti, Magister Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Harsono, Magister Pendidikan selaku Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan Jatisrono, serta Bapak dan Ibu Pengawas Kecamatan Jatisrono yang kami hormati. Yang kami hormati segenap pengurus K3S, pengurus KKG Guru Kelas, KKG Guru PJOK, KKG Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, serta Bapak atau Ibu Guru TK sekecamatan Jatisrono, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Agung Setiadi, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Apriliana Trianisah, Sarjana Pendidikan selaku narasumber pada kesempatan hari ini, Bapak dan Ibu Guru, serta Bapak dan Ibu saudara-saudara operator sekolah, serta tim kreatif edukasi Jatisrono yang berbahagia. Izinkanlah pada kesempatan ini kami selaku K3S Kecamatan Jatisrono yang pertama senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 22 Februari tahun 2021 kita dapat bersua secara virtual dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Selanjutnya yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, partisipasinya dalam acara kegiatan pada kesempatan ini, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap panitia penyelenggara, serta tim kreatif edukasi Kecamatan Jatisrono yang telah mengemas dan memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini adalah sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemberlakuan e-rapot
Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Untuk itulah, idealnya seluruh guru yang akan mengimplementasikan e-rapot sudah dilatih. Tetapi dalam kenyataannya, guru-guru di Jatisrono masih banyak yang belum mendapatkan bimbingan teknis tentang e-rapot ini. Berdasarkan hal tersebut, di Korwil Kecamatan Jatisrono, bidang pendidikan melaksanakan program kegiatan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S, kelompok kerja kegiatan guru, baik guru kelas, guru PJOK, guru agama, Mohon maaf Pak Ponco, untuk mic mohon dibuka terlebih dahulu. Kepencet kadosi. Masih mute, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan kita lanjutkan bahwa tujuan untuk kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan tentu saja kemampuan teknis dari Bapak dan Ibu guru semua, baik dari operator, kepala sekolah maupun Bapak Ibu guru yang nantinya akan mengimplementasikan untuk kegiatan e-rapor. Bagi Bapak dan Ibu guru, bahwa sasaran pada kesempatan ini nanti kita terdiri dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kurang lebih jumlahnya 37, Bapak Guru Kelas 225, Guru PJOK 31, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 32, Operasional Sekolah atau Operator Sekolah 37 orang, Guru TK dan PAUD 90 orang, jumlah keseluruhan ada 452 orang. Oleh karena itu, mohon nanti di dalam kegiatan ini sinergi antara Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Kelas, dan Bapak Guru PJOK maupun Guru Agama, serta operator sekolah untuk saling bersinergi, saling membantu, sehingga kegiatan tentang implementasi e-rapot khususnya di Kecamatan Jatisrono ini dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk saling sharing, saling berbagi, sehingga kekurangan yang satu bisa ditutup oleh yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kegiatan ini kita laksanakan pada hari ini, Senin tanggal 22 Februari tahun 2021, dan akan ditindaklanjuti untuk kegiatan BIMTEK atau pelatihan selanjutnya, yaitu melalui daring atau secara virtual. Bapak dan Ibu yang saya hormati, adapun kegiatan pada kesempatan ini dan selanjutnya nanti akan didanai oleh dana BOS yang sesuai khususnya untuk peningkatan mutu guru. Demikianlah mungkin yang bisa kita sampaikan pada kegiatan hari ini. Terima kasih semuanya, dan marilah kita ikuti acara kegiatan pada hari ini. Nanti juga mohon kepada Ibu Kepala Dinas untuk memberikan arahan sambutannya, sehingga Bapak dan Ibu guru di Jatisrono lebih bersemangat lagi. Demikian laporan yang dapat kita sampaikan atau sambutan yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila di dalam penyampaian kami banyak hal tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kritik, saran, masukan tetap kami harapkan dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Ibu Dr. Bangun Nur Santi, Magister Pendidikan. Yang saya hormati
Korwil Bidang Kecamatan Jatisrono, Bapak Dr. Andes Harsono, Magister Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman sejawat, pengawas SD, pengawas TK, pengawas penjas orkes maupun pengawas PAI. Yang saya hormati Ketua Forum K3S dan segenap Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah Sekecamatan Jatisrono. Yang saya hormati Ketua KKG, SD, TK, Penjas, PAI, dan segenap anggota teman-teman guru sekecamatan Jatisrono, serta teman-teman tim kreatif yang kami banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberi kesempatan kepada kita pagi hari ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan ataupun acara pembukaan K3S, KKG, baik guru kelas maupun guru mapel, penjas dan PAI. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini selalu diberi kebaikan dan ditambah ilmu yang bermanfaat. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Ibu Dr. Anda Yuli Bangun Nursanti, Magister Pendidikan, yang telah menyempatkan waktu membersamai kita dalam acara ini. Untuk itu kami mohon motivasi serta arahannya untuk kami di wilayah bidang pendidikan Kecamatan Jatisrono, sehingga dalam kegiatan kami tentunya nanti tambah ya. Juga terima kasih kepada tim kreatif EduJati yang telah mengawal kita semua dalam setiap kegiatan-kegiatan online. Semoga tetap semangat, selalu berkarya untuk pendidikan di Jatisrono. Juga terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Mas Agung dan Mbak Aprilia untuk mendampingi kita semua dalam kegiatan input data pada FME Rapot. Selamat berkarya teman-teman semua, selamat belajar, selamat berbagi, tetap semangat, tetap laksanakan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan dalam belajar. Kemudian nanti kami akan mengikuti kegiatan ini di rumah karena kami agendanya WFH, Pak Agus, Bu Reni, Putri, dan Pak Arsono. Hari ini jadwalnya WFH. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan, kekilafan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Sri Hartati Sarireni yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi K3 dan KKG TKSD tahun 2021 serta bimbingan teknis e-rapor SD untuk guru. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Yuli Bangun Nursanti, Magister Pendidikan, dipersilakan. Terima kasih. Suara saya bisa didengar? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saat ini atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu meridhoi apa yang kita cita-citakan. Amin. Bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini membersamai kita ada Bapak Ibu Kabid, Bapak Kasih, kemudian Bapak Korwil beserta Bapak Ibu pengawas,
dari semua jenjang. Kemudian di sini ada Pak K3S, Pak Ponco, terima kasih. Berserta Bapak Ibu Kepala Sekolah dari semua jenjang. Dan tentunya ada tim kreatif Edu Jati yang telah memfasilitasi Bapak Ibu Guru yang bersama-sama untuk bimbingan teknis e-rapor yang tadi dilaporkan jumlahnya ada 452. Dan selanjutnya kegiatan yang dibuka pada pagi hari ini nanti akan dilanjutkan bimbingan secara daring. Dan Ibu Bapak yang berbahagia pada pagi hari ini, saya mengapresiasi yang luar biasa prestasi bagi Jatisrono ya. Jadi setiap event, setiap momen, setiap kegiatan itu selalu tampil berbeda. Termasuk pada pagi hari ini tim kreatif Edu Jati telah menampilkan playernya yang backgroundnya ya, yang berbeda. Inilah suatu indikator bahwa Ibu Bapak mempunyai sebuah kompetensi yang luar biasa. Jempol 2 untuk penjenengan semuanya ya. Sehingga di nilai pengetahuan, sikap, keterampilan Ibu Bapak dalam pengembangan IT ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan memotivasi, memberikan inspirasi pada anak didik pada khususnya dan umumnya nanti pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Tentunya kerja hebat, kerja bareng, kerja sama, sinergitas antara semua unsur seperti yang dilaporkan Pak Ponco tadi merupakan sebuah kerukunan dalam mencapai visi misi tujuan nasional. Dan pada pendidikan khususnya di Kecamatan Jatisrono selalu ada perubahan, selalu ada peningkatan sehingga pendidikan kita ini bermutu. Dan Ibu Bapak tentunya mutu pendidikan ini akan berkembang pada pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan sebagai laporan mutu ada di tingkat nasional. Sehingga Ibu Bapak pada kegiatan-kegiatan yang penjenengan lakukan ini terpantau, teredukasi, terdata pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Terima kasih bahwa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar yang telah juga memberikan fasilitas pada teman-teman. Yang pertama tentunya kepada tim pengembang konten pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Wonogiri, berlanjut ke tim kreatif, dan selanjutnya berlanjut pada operator sekolah, dan dilanjutkan satu wakil dari Bapak Ibu Guru di satuan pendidikan masing-masing. Sehingga pembelajaran pelatihan e-rapor yang telah ditentukan oleh Kemendikbud bisa sampai ke ranah satuan pendidikan di tingkat kecamatan. Dan Ibu Bapak pada pagi hari ini dari 452 peserta saya akan berbagi materi, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama tentang e-rapor ini. Nah, Ibu Bapak, bahwa kali ini kita belajar dengan e-rapor. Mohon maaf, ini sebentar ya, ini dasarnya Ibu Bapak kenapa kita belajar e-rapor. Kenapa kita hari ini 452 melihat menghadap di laptop. Dan Permendikbud RI nomor 37 tahun 2018. Itu dilanjutkan dengan Kemendikbud Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 719/P/2020. Keputusan Kepala Balitbank dan Perbukuan nomor 18/H/KR/200
Jadi Ibu Bapak, kenapa kita ada BIMTEK? Karena di sini kita akan menggali bagaimana, mohon maaf, ini mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar, program Pak Menteri, Mas Nadiem. Ini kita di tahun ini sudah terlaksana, tidak ada ujian nasional. Nanti adanya asesmen nasional. Sehingga pada pagi ini, Bu Bapak, kita pada kegiatan E-Rapor ini, yaitu menggali, mengakomodir kebijakan Merdeka Belajar dan kondisi di pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak, tadi sudah dilaporkan juga, meskipun sang COVID ini sudah akan berulang tahun, tetapi masa pandemi ini kelihatannya masih berlalu, masih juga kita rasakan, sehingga masih ada PPKM, pembatasan ini, dan kita melaksanakan 50% WFH, 50% WFO. Semoga tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan amanah ini. Kita lakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menunjang pendidikan. Pada pagi hari ini, salah satunya bagaimana kita mengatasi atau melaksanakan salah satu standar nasional pendidikan, yaitu tentang penilaian. Dan Ibu Bapak, penerapan E-Rapor akan dilakukan secara bertahap. Jadi Ibu Bapak, pada pagi hari ini 452 tadi merupakan salah satu tahapan untuk melaksanakan E-Rapor. Dan ini bagi Ibu Bapak semuanya kami tekankan bahwa E-Rapor tadi semangat belajar, selamat berbagi, selamat sharing, semangat untuk selalu memberikan kontribusi pada teman-temannya sehingga pelaksanaan E-Rapor tidak ada masalah seperti yang telah dilaporkan Pak Ponco tadi, sehingga Ibu Bapak penerapan E-Rapor ini yang insya Allah di semester 2 di tahun pelajaran 2020-2021 penilaian akhir tahun ini nanti Ibu Bapak sudah menggunakan E-Rapor. Dan itu data Ibu Bapak sudah link ke Kemendikbud. Akan mudah dan tidaknya bila Ibu Bapak mempunyai semangat, mempunyai niat untuk selalu belajar dan terampil dalam menggunakan pengembangan IT kita. Nah, Ibu Bapak, kenapa dilaksanakan secara bertahap? Hal ini mengingat jumlah SD di Indonesia itu yang tidak sedikit. Tentunya ada 148.000 SD dan kita yang dari bagian 148.000 SD tadi, 746 SD harapan kita, Ibu Bapak nanti sudah bisa melaksanakan. Dan itu dimotori oleh Kecamatan Jatisrono. Maka kami mohon dukungannya, mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Korwil beserta pengawas untuk selalu memonitor, mendampingi, mengajak, dan membina teman-teman kepala sekolah yang diketuai oleh Pak Ponco beserta jajarannya nanti, sehingga beliau-beliau di dalam melaksanakan E-Rapor yang dilakukan oleh admin, oleh ibu guru, oleh wali kelas itu tidak akan ada kendala dan selalu semangat untuk mampu mengadakan sebuah perubahan. Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya dari 746 SD ini tentunya kita akan menggunakan aplikasi E-Rapor, di mana aplikasi E-Rapor sebagai salah satu instrumen akuntabilitas. Nah, ini digarisbawahi akuntabilitas penilaian oleh pendidik. Dan adanya aplikasi ini diharapkan
tidak hanya suatu formalitas, suatu hal-hal yang bergengsi, tidak. Ibu Bapak selaku tenaga profesional dan Ibu Bapak selaku guru yang bermutu, bahwa Ibu Bapak dengan adanya kegiatan K3S maupun KKG ini berkumpul bersama. Aplikasi rapor ini kita lakukan, tadi hari ini kita buka, selanjutnya dilakukan bintek secara daring, bahwa aplikasi tersebut membantu dan mempermudah tugas pendidik. Tujuan kita seperti itu. Jadi Ibu Bapak, kami tidak mempersulit, tetapi kami ingin membantu Ibu Bapak semuanya. Mari selalu semangat untuk melakukan sebuah perubahan dengan belajar tentunya terbiasa karena kita selalu dilakukan berulang-ulang dan akhirnya kita bisa dan terampil menggunakan e-rapor ini. Dan Ibu Bapak tentunya di dalam merencanakan dan melaksanakan penilaian, kita banyak penilaian dimulai dari penilaian harian, dilanjutkan dengan penilaian tengah semester, PH, PTS. Kemudian dilanjutkan penilaian akhir semester, PAS. Yang PAS itu tidak hanya SPBU, tetapi di sini PAS juga di pendidikan. Kemudian dilanjutkan PAT, penilaian akhir tahun. Ini direncanakan dan kita laksanakan penilaian tersebut. Selanjutnya nanti kita laporkan kepada orang tua dengan tentunya kita olah dulu dan kita analisis hasil penilaian tersebut. Dan setelah kita olah, kita analisis hasil penilaiannya, maka kita melakukan mencetak rapor Ibu Bapak. Nah, di aplikasi ini supaya nanti pada mencetak rapor itu nanti ada data kepala sekolah. Ini nanti bila mana kepala sekolah sudah berganti, kepala sekolah sudah pensiun atau apapun saja, ini tidak ada kesulitan karena kita sudah mencetaknya dan kita sudah mempunyai data di aplikasi ini. Selanjutnya, Ibu Bapak, kita melaporkan hasil penilaian peserta didik kita kepada orang tua. Hingga disinkronisasikan ke data pokok pendidikan atau Dapodik ini. Jadi Ibu Bapak mohon dalam mengolah dan menganalisis hasil penilaian ini jangan gegabah. Kita betul-betul mengolah yang sebenarnya karena kalau sudah masuk di Dapodik, nilai ini tidak akan bisa kita ganti. Jadi nilainya ya sudah seperti itu. Cuma nanti ke depan kalau nilainya itu kita buka lagi, oh masih ada, dan itu kalau ada banjir tidak kebanjiran, tidak hilang, dan tidak akan kita cari dokumennya kemana, itu sudah masih ada di dunia maya kita ini. Nah, siapa yang berperan di sini? Tentunya karena tadi ada sinergitas dari semua unsur yang berperan dalam kegiatan e-rapor ini. Ada Bapak Ibu operator selaku admin, ada Bapak Ibu guru kelas atau guru mapel, kemudian ada Bapak Ibu wali kelas, dan tentunya ada siswa yang berperan di dalam mereka memberikan nilai-nilainya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan selanjutnya kepada Bapak Ibu secara teknis mungkin nanti akan diterangkan lebih detail kepada narasumber, tetapi ini kita ambil sedikit menu dan tugas pengguna e-rapor. Ini ada 3 tadi, ada admin, ada Bapak Guru, ada wali. Nah, di awal semester, kemudian selama 1 semester dan akhir semester. Di awal semester Bapak Ibu admin ini mengambil data. Tadi dilaporkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa tanggal 22 Februari ini tahun 2021 grand opening kegiatan K3S dan KKG adalah BIMTEK e-rapor dalam pengambilan data.
Ini berarti ini Bapak masih tahap yang pertama. Kemudian ada generate user dan selanjutnya input KKM. KKM Ibu Bapak mohon dipahami, mohon dimengerti juga bagi yang belum mengerti tentunya bagi Ibu Bapak yang sudah lama menjadi guru paham tentang KKM. KKM ini ditentukan dengan intake siswa dan data dukung sarana prasarana tentunya. Pada KKM penentuan KKM satu sekolah yang satu dengan lainnya berbeda. Jadi KKM ini tidak bisa di copy paste karena intake kita berbeda Ibu Bapak. Jadi untuk menentukan KKM SD A dengan SD tentunya sangat berbeda sekali. Dari 8 standar nasional pendidikan kita ini apakah sudah standar atau melebihi standar. Jadi Ibu Bapak dalam input KKM tentunya menentukan KKM ini sangat dominan. Kemudian di selama 1 semester admin selalu monitor dari ketiga data tersebut dan di akhir semester admin bertugas cetak rapor, kirim data dan backup data. Nah, kirim data dan backup data ini ke Dapodik tentunya si Pak admin, Bu admin nanti. Itu selanjutnya karena tadi ada Bapak Ibu guru ya. Ini Bapak Ibu guru ayo semangat. Bapak Ibu guru ayo berubah. Bapak Ibu guru mari belajar sehingga Ibu Bapak nanti akan terasa di dalam nafas kita setiap harinya itu mengajarkan kepada anak didik kita, mengajarkan pada masyarakat, mengajarkan pada orang tua dan mengajarkan pada publik. Yang pertama Bapak Ibu guru nanti mapping KD, dan yang kedua Ibu Bapak nanti merencanakan penilaian tadi. Tadi ada jenis-jenis penilaiannya. Dan selanjutnya di awal semester itu yang dilakukan oleh Ibu Bapak semuanya. Jadi saat ini Ibu Bapak harusnya sudah sampai merencanakan penilaian. Dan setelah nanti Ibu Bapak di akhir semester, di selama 1 semester Ibu Bapak nanti input nilai. Dan kirim nilai, selanjutnya susun deskripsi. Dan bagi Bapak Ibu wali kelas nanti bekerjanya di akhir semester 1. Di situ ada input absensi, deskripsi sikap, cetak rapor. Nah, Ibu Bapak, Bu, saya PJJ, enggak bisa absensi anak-anak. Nah, ini yang saat ini sebagai kendala kita sejauh mana PJJ ini berlangsung. Jadi PJJ mohon dipahami Ibu Bapak, PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, bukan penugasan jarak jauh. Nah, di pembelajaran jarak jauh, seperti yang di tahapan RPP, yang pertama adalah apresepsi. Di apresepsi itu kita mengabsensi siswa dan juga mengenal kondisi kesiapan siswa dalam belajar. Teknisnya seperti apa? Monggo kepada Bapak Ibu, kami yang di Dinas Pendidikan memaklumi segala kondisi yang ada pada kondisi kemampuan peserta didik beserta orang tuanya. Sehingga Ibu Bapak dengan kondisi seperti itu, saya yakin Ibu Bapak punya strategi teknis untuk tetap melayani pembelajaran jarak jauh ini kepada anak didik kita. Dan pada Ibu Bapak untuk proses pembelajaran di kegiatan pembelajaran, selanjutnya Ibu Bapak di kegiatan pembelajaran ini dilakukan proses betul-betul mengajarkan bagaimana materi itu diajarkan kepada siswa dengan cara seperti apa. Ini monggo Ibu Bapak kembali kepada kondisi Ibu Bapak masing-masing. Apalagi ini sudah akan ujian ya bagi anak-anak kelas 6. Dan pada saat Ibu Bapak setelah materi ini tertransformasi kepada anak didik, kita baru melaksanakan sebuah penilaian. Di penilaian ini nanti Ibu Bapak bisa mengambil deskripsi sikap, bisa mengukur karakter peserta didik kita.
jika anak didik itu selalu mengumpulkan tugas lebih awal, jangan disamakan pada anak didik kita yang mengumpulkan setelah 1 minggu baru dikumpulkan. Nah, tetapi di dalam satu anak ini kok baru bisa menyelesaikan dalam 1 minggu, ini Ibu Bapak harus memonitoring, harus memantau, misalkan Ibu Bapak kunjungan ke tempat rumah siswa. Nah, di saat disitulah Ibu Bapak nanti akan mengerti, memahami kendala-kendala hambatan anak didik kita. Selanjutnya setelah Ibu Bapak nanti menuliskan karakteristik sikap anak didik kita, baru kita cetak raport. Dan di e-raport Ibu Bapak, selain penjenengan tadi input nilai seperti biasanya, di raport kita biasanya kita 1 minggu sebelum pembagian raport, anak-anak kelas meeting Bu. Terus Bapak Ibu guru nulis rapotnya dulu Bu. Kemudian ditulis rapotnya secara manual. Biasanya cukup ditulis ada nilai pengetahuan, nilai sikap, nilai keterampilan dengan nominal, dengan angka-angka tersebut, kemudian setelah itu dibuat rankingnya. Tetapi dengan aplikasi ini, kita bisa melihat grafik nilai anak didik kita. Kita lihat grafik nilai per siswa dapat dilakukan pada level admin. Nah, admin di sini, Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi sebelum masuk ya sebagai apa? Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah itu masuk sebagai admin. Dan nanti Ibu Bapak masuk sebagai admin itu nanti akan memantau kelas. Dan grafik per siswa ini akan menampilkan grafik nilai selama menjadi siswa di sekolah tersebut. Ibu Bapak, maka kenapa Ibu Bapak harus mengikuti e-raport ini? Karena Ibu Bapak bisa melihat statistik yang ada grafik pada tampilan layar ini yang tentunya nanti akan diterangkan oleh narasumber. Kemudian akan diajarkan bagaimana kita bersama-sama melihat perkembangan prestasi anak didik kita. Dan Ibu Bapak, kemudian kita akan melihat grafik nilai. Grafik nilai per mapel dapat dilakukan pada level admin, pada wali kelas, dan guru. Nah, Ibu Bapak, di sini kita lihat ini garis apa nggih? Kok garis-garis warnanya berbeda-beda. Garis ini merupakan suatu garis tanggung jawab. Garis perkembangan mutu, garis perkembangan prestasi anak didik kita. Meskipun berupa garis grafik ini, bagaimana kita menganalisis, selanjutnya kita membuat program rencana tindak lanjut. Apabila garis itu ada penurunan, bagaimana menaikkan garis tersebut? Ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi analisis ini akan melihatkan grafik perkembangan nilai per mata pelajaran. Di sini memperlihatkan perkembangan nilai seorang siswa dengan memilih siswa yang dikehendaki dari menu pilih siswa tadi. Nah, Ibu Bapak, per mapel dari apa yang didapat oleh seorang siswa, maka Ibu Bapak nanti akan melihat perkembangan nilai per mapelnya. Nah, tampilannya di 1 semester, anak didik saya, turunkah nilainya di semester genap, semester ganjil? Nah, ini kita lihat. Lihat di semester ganjil, kemudian di semester genap naik, semester ganjil naik lagi, sampai akhirnya dia lulus nilainya selalu naik. Bisa dilihat pada gambar yang kedua, oh ini kok di semester 2 nilainya, di semester genap nilainya datar-datar saja. Nah ini Ibu Bapak, bisa kita lihat selanjutnya input prestasi. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan lebih dahulu sebelum nanti kami membuat surat juknis tentang ujian sekolah.
bahwa di tahun ini ujian nasional sudah ditiadakan seperti yang di Permendikbud nomor 1 tahun 2000 Surat Edaran Menteri nomor 1 tahun 2021 ujian nasional ditiadakan dan kesetaraan nasional pun ditiadakan diganti dengan asesmen nasional. Pendidikan atau ujian sekolah. Di ujian sekolah ini ada 4 kategori untuk menentukan kelulusan. Yang pertama adalah portofolio nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 6 ditambah nilai prestasi. Ya, ini Bu Bapak. Yang kedua, nilai penugasan. Penugasan nanti pada saat penugasan ditambah nanti dengan ujian praktek. Ini Bu Bapak bisa diambil dengan penugasannya. Dan yang berikut adalah tes pengetahuan baik secara daring maupun luring. Yang keempat yaitu nanti dukungan nilai lainnya. Dan bagi Ibu Bapak, kami harapkan mohon sekali di dalam Ibu Bapak menghantarkan peserta didik untuk meraih jenjang yang lebih tinggi. Kami ingin tidak ada suatu hambatan ataupun kendala sedikit pun bagi mereka. Karena tugas kita di sini mengantarkan peserta didik bisa masuk jenjang yang lebih tinggi. Nah, dengan apa caranya? Mari kita gali bakat minatnya. Baik di setiap event, di setiap momen, di setiap kesempatan. Banyak kesempatan-kesempatan dan itu juga dana bisa didanai, didukung oleh dana BOS untuk menggali bakat minat prestasi siswa. Yang pertama bisa terkait dengan seni budaya. Seni budaya monggo untuk kegiatan ini bisa berkoordinasi dengan bidang kebudayaan Pak Eko, Pak Eko Sunarso, bisa berkoordinasi dengan kebudayaan kita. Di bidang kebudayaan Bapak Ibu tentunya bisa kita menggali literasi. Literasi itu banyak sekali Bapak. Ada literasi baca tulis, literasi sains, literasi Pelan dari pasti ada menyiapkan di Anda sebaik mungkin mendengar sugesti. Mohon maaf Ibu, mungkin mic-nya ke pencet Ibu. Mute nih Ibu. Mohon tolong dibuka dulu. Oke. Sampun Bu. Sampun nggih. Prestasi terkait dengan literasi lalu ini kita gunakan untuk input data-data prestasi siswa selama semester aktif, akan tampil juga login dengan level wali kelas. Ini yang bisa wali kelas untuk menginput prestasi ini. Prestasi Ibu Bapak banyak hal yang prestasi ini bisa kita lakukan sebetulnya. Misal dari literasi kita setiap pagi, Ibu Bapak, anak kita tugaskan untuk membaca selama berapa menit, kemudian nanti ada instrumennya. Instrumen yang diberikan pada Ibu Bapak hari ini membaca, setelah tadi Ibu Bapak absensi, maka anak-anak disuruh ngisi instrumennya, bacanya buku apa. Buku apa yang ada di rumah. Nah, buku yang ada di rumah ini merupakan sebuah literasi juga Ibu Bapak. Jadi ini merupakan literasi pojok buku yang ada di rumah. Nah ini nanti Ibu Bapak bisa ambil kepala sekolah membuat perlombaan antar kelas dengan pojok buku di rumah. Nah, mereka nanti kirim videonya pojok buku yang ada
rumah. Dengan demikian anak itu melakukan sebuah aktivitas, Ibu Bapak. Mereka berpikir bagaimana menata buku, mengumpulkan buku, mengadakan buku, selanjutnya menggunakannya. Nah, dengan demikian anak-anak itu nanti HP akan terkurangi untuk lihat iklan-iklan atau lihat game atau yang lainnya. Setelah anak-anak membaca dalam 1 minggu, nanti anak-anak suruh membuat narasi. Narasinya sederhana saja, bisa 1 lembar atau 1,5 lembar, tetapi anak-anak sudah bisa membuat sebuah narasi. Dan anak-anak bisa menjadi seorang narator, kemudian setelah itu anak-anak bisa diajarkan menjadi seorang reporter. Ngeten nggih, dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian kegiatan ini nanti nyambung dengan kegiatan perpustakaan. Di program perpustakaan yang pernah kami lakukan, anak-anak itu 1 minggu membuat narasi, maka kita buat 1 week 1 narration. Nah, Ibu Bapak mungkin mulai 1 month 1 narration. 1 bulan 1 narasi. Ini juga bisa dilaksanakan bagi Ibu Bapak semuanya, sehingga narasi yang dikumpulkan oleh anak-anak itu nanti kita jilid dan kita jadikan satu, jadilah bentuk buku ada di perpustakaan. Secara tidak langsung menambahkan nilai ada di perpustakaan, menambahkan nilai anak, menambahkan nilai literasi, dan menambahkan nilai akreditasi sekolah. Ini Ibu Bapak. Nah, bagian Ibu Bapak di Jatisrono ini juga banyak sekali tempat-tempat wisata. Nah, tempat wisata ini nanti anak-anak ditugaskan untuk menggali potensi wisata di Kecamatan Jatisrono. Ini juga bagian literasi budaya. Setelah itu, anak-anak juga bisa menggali kuliner yang ada di Jatisrono. Nanti bisa dipublikasikan bagian salah satu mengenalkan potensi Kabupaten Wonogiri. Sehingga Ibu Bapak sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan dalam hal perlombaan-perlombaan dengan pengembangan IT di Kecamatan Jatisrono. Meskipun kami mengapresiasi banyak yang telah dilakukan di Jatisrono, prestasi-prestasi anak kita sehingga bisa mewakili Kabupaten Wonogiri. Saya secara pribadi maupun kedinasan mengucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semuanya terhadap pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya Ibu Bapak, yang terakhir nanti ini kan setelah tadi di Bu Guru, Bu Wali Kelas, itu menulis proses deskripsi sikap. Menu proses deskripsi sikap ini digunakan untuk menuliskan deskripsi sikap siswa berdasarkan pengamatan, berdasarkan informasi dari guru lain. Nah, instrumen apa yang digunakan Ibu Bapak? Ini bisa menggunakan instrumen dengan checklist. Nah, di pengamatan ini kita komparasi dengan Bapak Ibu guru yang lain sehingga tidak ada bentuk subjektivitas, tetapi apa yang kita lakukan adalah sebentuk objektivitas. Kita amati sikap siswa dengan checklist, dengan instrumen, dan mohon komparasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, sehingga penilaian kita valid. Di kolom sebelah kiri merupakan rekap hasil penilaian sikap oleh Bapak Ibu guru. Kolom sebelah kanan dapat diedit oleh wali dan kolom yang sebelah kanan yang akan ditampilkan di e-rapor. Dan Ibu Bapak selanjutnya ini. Ibu Bapak selain sebagai guru, ini digugu dan ditiru, mentransfer pengetahuannya, dan kita mencetak sikap anak didik kita. Ini tidak dicetak, tapi kita bagian dari proses sehingga dengan sikap 18 nilai-nilai karakter, religius, kejujuran, kedisiplinan, kemandirian, kreativitas, tanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya, itu Ibu Bapak anak-anak akan terampil. Tetapi pada saatnya Ibu Bapak di penguatan pendidikan karakter itu ada olah rogo, olah rasa, olah karsa, olah pikir.
Nah, setelah kita olah pikir, kita olah rogo. Bagian dari Ibu Bapak PJOK, selain tadi membuat prestasinya lomba lari, lomba tenis lapangan, lomba catur, lomba futsal, atau lomba apa saja, ini Ibu Bapak melihat kondisi kesehatan anak didik kita. Jadi tugas kita banyak sekali Bu Bapak, selain mentransfer pengetahuan, kita juga mengetahui karakteristik peserta didik, kita jadilah ahli psikolog dan seorang psikologi yang handal. Dan juga kita menjadi seorang dokter, tetapi kita yang tidak punya sertifikat kedokteran ini, tetapi kita bertanggung jawab untuk menjadi dokter di sekolahnya masing-masing. Bahkan kita juga bisa mendidik anak-anak kita untuk lomba dokter kecil. Nah, ini kita juga jadi dokter secara tidak langsung. Di menu input kondisi kesehatan, ini nanti akan dilihat pendengaran kita, penglihatannya, gigi, dan fisik lainnya. Bagaimana mereka melaksanakan ini, Ibu Bapak? Kita MOU dengan Vaskes, kita MOU dengan Puskesmas. Nah, kita MOU dengan Puskesmas itu merupakan 1 poin lebih untuk nilai akreditasi. Selain juga poin lebih layanan pendidikan. Nah, inilah Ibu Bapak yang disebut layanan pendidikan yang maksimal. Tes pendengaran ini kita tidak bisa mengetesnya sendiri, tetapi kita juga harus bekerja sama dengan Puskesmas, dengan Vaskes untuk mengetes penglihatan, gigi, dan fisik lainnya. Sehingga Ibu Bapak, bila mana ini dari beberapa instrumen ini ada kendala, maka tidak bisa memberikan penilaian anak itu disesuaikan dengan norma standar. Jika anak itu mengalami hambatan di pendengaran, maka tidak bisa diberikan nilai dengan anak yang mempunyai pendengaran normal. Jika anak itu mengalami miopi atau yang lainnya di penglihatannya, maka anak itu juga tidak bisa diberikan nilai yang alat ukur penilaiannya sesuai dengan yang standar. Demikian juga dengan cacat fisiknya yang lainnya, ini perlu diperhatikan. Nah, dan Ibu Bapak banyak tugas ternyata jadi guru, ya. Apalagi jadi kepala sekolah, ini jadi manajer, jadi wirausaha, juga masih disampiri sekolah yang lain. Tetapi semangat untuk mengabdi, semangat untuk membangun negeri seperti yang Ibu Bapak telah dinyanyikan tadi, didengarkan pada lagu Indonesia Raya 3 stansa. Indonesia akan jaya, Indonesia akan abadi, generasi emas untuk bisa melanjutkan perjuangan Bapak Ibu semuanya ada di tangan dan di pundak Bapak Ibu guru semuanya yang diketuai atau dikepalai seorang kepala sekolah, kemudian selalu dibina, didampingi oleh seorang pengawas. Jadi Ibu Bapak mohon kolaborasinya, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga pembelajaran pembelajaran di Kecamatan Jatisrono ada peningkatan mutu pendidikan. Demikian yang bisa saya haturkan. Mohon maaf Ibu Bapak, terima kasih. Dan sekali lagi semangat berjuang, semangat mengabdi, meningkatkan mutu pendidikan ada di Kecamatan Jatisrono pada khususnya dan pada umumnya di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih atas kerjasamanya, semangat selalu, salam hormat untuk keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.